Shalom Mama Ngina. Shalom. Sebelum kita memulai sermon kita hari ini, kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 376. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan. 1, 2, 3. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kristus Tuhan kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah, kembali kami bersyukur kepada Bapa atas berkat kasih yang Kau beri kepada kami pada saat ini. Bapa di surga kasih kami ada bulan saling kami kiranya Tuhan yang memberkati sayang kami dari awal pertama hingga akhir. Terpujilah nama-Mu di tempat ini hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik Amang Ngina, bahan sermon kita hari ini terambil dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 15. Kita baca secara responsorial yang dimulai dari saya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Betsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari najisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, Tahu serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku, demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu, keesokan harinya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Yang jadi tema kita hari ini yaitu Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Daud sedang berada di puncak kejayaannya dengan keberhasilannya mengalahkan bangsa-bangsa lain. Kekuasaannya semakin besar. Ia memiliki panglima perang yang luar biasa, yakni Yoab, anak
Jeruya pada pergantian tahun, ketika seharusnya raja-raja maju berperang, Daud menyuruh Yoab beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel berperang dengan Bani Amon di kota Rabah. Sementara itu, ia berada di istananya di Yerusalem. Ketika bangun tidur di petang hari, ia melihat Bathsheba binti Eliam, istri Uria yang sedang mandi. Kisah ini merupakan salah satu kisah yang menunjukkan sisi gelap Raja Daud, Raja Israel yang melakukan jahat keji untuk memenuhi hasrat sendirinya. Tindakan yang dibenci Tuhan dan kelak akan mendatangkan hukuman bagi keturunan mereka. Jika kisah Daud dan Goliat mengumandangkan iman Daud yang besar kepada Tuhan dan keberanian heroiknya, kisah yang sama terkenalnya ini menggambarkan raja terbesar Israel sebagai manusia berdosa yang melanggar 5 perintah terakhir dan 10 perintah Allah. Di 2 Samuel 11 ayat 1 dibuka dengan kata-kata yang kurang menyenangkan. Saat ini musim semi ketika raja-raja pergi berperang, tetapi Daud tetap tinggal di Yerusalem. Ayat ini orang-orang Israel keluar dari tetapi Daud tetap tinggal di belakang. Daud tidak berada di tempat yang seharusnya saat ini. Dia seharusnya bersama anak buahnya dalam pertempuran, bukan di rumahnya di Yerusalem. Daud digambarkan sedang menghindari tugas kerajaannya. Israel mengangkat seorang raja agar dia dapat menghakimi kita dan maju mendahului kita dan berperang yang terdapat di 1 Samuel 8 ayat 20. Ini adalah persiapan untuk apa yang akan terjadi pada Daud. Daud tidak berada di tempat yang seharusnya. Di ayat 2 sampai 5, Daud malah berada di atas rumahnya. Teks ini sama sekali tidak mengutip Bathsheba di seluruh teks ini. Masalahnya adalah di istana. Daud akan berada di kawasan perumahan utamanya yang ditinggalkan pada saat ini, memungkinkan dia untuk melihat ke bawah dan melihatnya di mana tak ada orang lain di kota itu yang dapat melihatnya. Tapi apa yang harus Daud lakukan saat ini? Dia harus kembali ke rumahnya dan tidak melanjutkan apa yang dilihatnya. Dia tidak harus menerima hal ini. Daud memiliki kekuatan untuk menghilangkan godaan ini dari matanya. Dia memiliki kesempatan untuk menjauh dari godaan ini, tapi bukan itu yang dilakukan. Sebaliknya, dia meminta untuk mencari tahu siapa wanita cantik itu. Di ayat yang ketiga, dia adalah putri Eliam dan istri Uria. Ini adalah kesempatan untuk menghentikan apa yang dia lakukan. Utusan itu memberitahu Daud bahwa wanita ini adalah putri seorang dan istri seseorang. Berhentilah memikirkan apa yang Anda pikirkan. Berhentilah memikirkan apa yang Anda inginkan. Dengarkan apa yang diperuntukkan kepadamu. Dia milik orang lain. Keinginan Anda inginkan. Namun dia juga mengabaikan peringatan ini dan memaksanya datang ke istananya. Inilah hakikat dosa. Ambil saja apa yang kamu mau. Anda mempunyai kekuatan untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Jadi lakukanlah. Ini adalah godaan ular di taman. Ambil saja dan makanlah. Bagi Daud, kamu bisa pergi dan membawanya. Jadi itulah yang dilakukan. Hal ini juga sama kita lihat dari kitab 1 Samuel 25 ayat 39 sampai 40 dan 2 Samuel 3 ayat 15. Ini adalah dosa yang Samuel peringatkan akan terjadi pada Israel jika memiliki seorang raja. Di ayat 4-5 mengungkapkan bahwa Bathsheba sedang menyucikan dirinya dari kenajisannya untuk membuktikan bahwa kehamilan tersebut pastilah dari Daud dan bukan suaminya yang terdahulu. Di ayat 6-15, Daud tidak mengabaikan semua peringatan dosa yang telah diberikan kepadanya. Daud memanggil Uria untuk kembali dari pertempuran dengan harapan untuk menutupi dosa ini dengan mengajaknya pergi bersama istrinya. Namun Uria tidak terlibat dalam penipuan Daud. Uria tidak pergi ke rumahnya, tetapi tidur di pintu masuk istana Daud. Daud diberitahu hal ini dan mempertanyakan Uria karena tidak pulang. Jawaban Usia sungguh terhormat. Bagaimana dia bisa pulang dan bersama istrinya ketika tabut perjanjian dan Israel yang sedang berkemah di padang terbuka? Uria sedang mencari berkat Tuhan yang menunjukkan kesucian saat berperang dengan tabut Tuhan, yang itu hadirat Tuhan. Daud berusaha lebih keras dengan membuat Uria mabuk agar dia mau pulang. Namun Uria menunjukkan rasa hormatnya dan tetap tidak pulang ke rumahnya. Daud tidak mau menghentikan nafsunya dan tidur dengan istri Uria. Sedangkan Uria yang mabuk bisa menolak tidur dengan istrinya sendiri. Dia tidak akan tidur dengan istrinya sendiri karena peperangan sedang berlangsung. Sedangkan Daud akan tidur dengan istri orang lain selama peperangan sedang berlangsung. Orang Het itu menunjukkan kekudusan dan kepedulian yang besar kepada Tuhan.
Daud terus berusaha menutupi dosanya ini. Dia mengirimkan perintah melalui tangan Uria untuk memberitahu Yoab agar menempatkan Uria di garis depan dalam pertempuran yang paling sengit. Kemudian menjauhlah darinya sehingga dia tertembak dan terbunuh. Sungguh sebuah rencana pembunuhan yang terencana dan mengerikan. Tetapi Yoab melaksanakan rencananya dan Uria terbunuh. Kesimpulan ceramah kita hari ini, ada begitu banyak pesan penting yang perlu kita pertimbangkan dan telah mencatat beberapa di antaranya. Yang pertama, kita perlu melihat bahwa dosa tidak terjadi begitu saja. Kita harus melewati banyak rambu, berhenti, dan bendera merah untuk sampai ke sana. Daud tidak melihat semua tanda terhenti yang dipasang dalam hidupnya. Dia seharusnya bersama anak buahnya dalam pertempuran, bukan di rumah. Dia seharusnya meninggalkan atap daripada bertanya tentang Betseba. Dia seharusnya mendengar bahwa dia adalah putri seseorang dan istri seseorang. Dia seharusnya tidak mengajaknya dan datang ke rumahnya. Dia seharusnya tidak tidur di dengannya. Seharusnya dia tidak berusaha menutupi dosanya 2 kali dengan mencoba mengirim Uria ke rumahnya. Seharusnya dia tidak berusaha menutupi dosanya dengan membunuh Uria. Dia melewati begitu banyak rambu, berhenti, dan mengabaikan begitu banyak peringatan yang bisa menghalanginya dari bencana ini. Kita perlu mendengarkan peringatan yang diberikan kepada kita dan tanda berhenti yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tidak ada godaan yang menimpa kita yang tidak biasa dialami manusia. Tuhan itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Tetapi dengan godaan itu, Dia juga akan memberikan jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Yang terakhir, jangan pernah berpikir bahwa hal ini tidak bisa terjadi pada kita. Siapa yang mengira bahwa hal ini akan menjadi akibat bagi Daud? Daud tampak begitu saleh dan sangat mengasihi Tuhan. Dia sangat setia. Namun setan menyerang kelemahannya dan dia menyerah pada dosanya. Kita dapat melihat dosa-dosa semacam ini dan berpikir bahwa kita tidak akan bisa pernah melakukan hal seperti itu. Tapi itu jauh lebih mudah daripada kita memberi kredit. Begitu banyak orang beriman terjerumus ke dalam dosa-dosa yang berat dan membinasakan karena tidak berhati-hati dan tidak menganggap bahwa hal ini juga menjadi takdirnya. Singkatnya, hal ini bisa terjadi pada kita. Bukan hanya hal itu yang bisa terjadi pada kita. Jika kita mengira hal itu tidak akan pernah terjadi, maka hal itu akan terjadi pada kita. Setiap dosa mungkin terjadi. Setiap dosa ada di meja dan kita harus waspada terhadap semuanya. Kita tidak pernah begitu kuat berpikir bahwa dosa khusus ini tidak akan pernah menimpa kita. Demikian bahan sermon kita hari ini. Kepada Inang semuanya, jika ada memberi kritik, tanggapan atau saran, saya persilakan. Saya Mang. Oke, Inang Boru Siregar. Saya ingin bertanya, hal apa yang dapat kita lihat atau kita lakukan dari kisah Daud? Hal tentang mengenai menguji karakter dari kisah Daud ini. Baik, Inang. 3 ujian yang pernah dialami Daud ketika menjadi seorang raja. Yang pertama itu ketika Daud hanya seorang diri di istana, ia melakukan dosa di hadapan Allah karena menginginkan istri Uria sampai kemudian Betseba mengandung. Ketika sendirian, ia membuka celah bagi dosa untuk menguasainya. Yang kedua, ketika Daud berada dalam tekanan karena Betseba mengandung, ia mencoba mencari siasat untuk menutupi dosa yang ia lakukan. Dosa yang satu membawa pada dosa yang kian parah. Yang ketiga, ketika Daud berada di puncak kejayaan sebagai seorang raja, dengan mudah ia menyusun strategi untuk membunuh Uria dan mengambil Betseba sebagai istrinya. Ketiga ujian tersebut membuatnya gagal menunjukkan karakter sesuai dengan firman Allah. Mungkin itu, Inang. Baik, Mang. Terima kasih, Mang. Buat inang-inang yang lainnya, apa ada yang mau dipertanyakan? Sudah pasang itu. Baik, demikian sermon kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita bersatukan hati kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah kembali. Kami mengucap syukur kepada Bapa atas cinta dan kasih yang Kau berikan pada kami saat ini. Bapa di surga, kami telah selesai melaksanakan sermon kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati sermon kami yang akan kami bawakan minggu ke depan. Terpujilah nama-Mu di tempat ini hari ini sampai selama-lamanya. Amin.